Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, perkenankan saya memperkenalkan sekelumit tentang metode belajar Al-Quran, qiraati. Karena membaca Al-Quran termasuk suatu ibadah, maka agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi ketentuan. Pertama adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua harus sesuai dengan syariat. Syariat membaca Al-Quran haruslah tartil. Apa itu? Yaitu membaguskan pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya, memenuhi hak-hak huruf serta mengerti waqaf atau berhenti dan ibtidaknya. Juga diartikan membaca secara perlahan dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ketika anak-anak kita membaca atau menghafalkan surat-surat pendek, tidak hanya sekedar hafal, tetapi harus tetap tartil. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi yang dengung tetap dijaga dengungnya, yang panjang 5 harokat juga tetap sesuai dengan ketentuannya. Karena Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Muzammil ayat 4 dan Al-Furqan ayat 32 bahwa kita harus tartil ketika membaca Al-Quran. Keutamaan belajar Al-Quran sudah disebutkan banyak di hadis, termasuk barang siapa yang belajar Al-Quran di usia muda, maka Allah akan menyatukan Al-Quran dengan darah dan dagingnya. Saya masih ingat pesan dari Ustaz Dahlan, pengarang buku Qiraati. Janganlah mengajarkan yang salah kepada anak, karena mengajarkan yang benar itu sesungguhnya mudah. Ada orang tua yang pernah berkata kepada saya, Miss, Alhamdulillah, anak saya sudah saya ajari dan bisa membaca Al-Quran, tinggal dibetulkan tajwidnya. Ayah bunda, justru memperbaiki bacaan yang sudah terlanjur salah itu jauh lebih sulit daripada mengajarkan membaca Al-Quran yang benar sejak awal. Ada 2 konsekuensi ketika anak kita belajar membaca Al-Quran. Yang pertama, salah baca. Hal ini bisa terjadi karena anak tidak dibiasakan membaca secara benar. Saat anak salah baca dibiarkan, atau kita yang permisif, nggak apa-apa, cuma salah sedikit, sudah dinaikkan saja. Sehingga anak tidak mengerti kalau bacaannya salah. Konsekuensi yang kedua adalah benar dalam membaca. Jika dibiasakan sejak awal membaca dengan benar, maka ketika membaca Al-Quran pun akan benar. Apa akibatnya jika bacaan salah? Fatal, ayah bunda. Bukan pahala yang didapat, melainkan laknat. Na'udzubillah. Karena sudah merubah makna dari Al-Quran. Contoh, qalbun dibaca kalbun. Qul huwallahu ahad dibaca qul huwallahu ahad. Jamalun, jamalun. Jangan pernah menyepelekan panjang pendek juga, karena ini juga sudah merubah arti. Apalagi yang seperti tadi merubah huruf. Penekanan atau ketukan juga termasuk sudah merubah makna. Falahun dengan fallahun. Qul a'udzu birabbin nas. Nggak boleh qul a'udzu birabbi, nggak ada penekanan. Sudah beda arti. Termasuk tidak hati-hati dalam harokat. Barun, birun, burun. Hanya berbeda harokat di dalam ba, sudah berbeda makna. Maka sejak awal, Qiraati juga menekankan kehati-hatian sebagai standar kenaikan. Metode yang benar ketika belajar Al-Quran adalah harus talaqi musyafahah, berhadapan langsung kepada guru. Hal ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menerima wahyu berhadapan langsung dengan malaikat Jibril. Metode yang diterapkan dalam kelas adalah klasikal individual, di mana guru menjelaskan pokok materi dan memberikan contoh, biasanya sampai 3 kali, kemudian membaca bersama dan dilanjutkan dengan individu. Diharapkan anak bisa menguasai sejak halaman 1 dari atas sampai bawah garis. Pada umumnya kami menggunakan peraga kelas seperti ini untuk membantu pembelajaran klasikal. Ketika daring, kita juga menggunakan PPT yang kami ambilkan dari peraga kelas. Khusus untuk anak pratika dan TK, kami menggunakan peraga kelasnya berupa kartu seperti ini. Jadi diusahakan
siswa atau anak kita bisa membaca kartu dulu dengan lancar, baru boleh diizinkan membaca bukunya. Nah, bagaimana dengan target dan seterusnya akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih.